FPI itu lahirnya itu berasal dari PAM Swakarsa yang dulu dibidani oleh Orde Baru, yang kemudian yang melahirkan itu adalah saat itu ya jenderalnya sekarang itu menjadi orang lingkaran istana, menjadi Pantimpres. Jadi ini dulunya FPI itu adalah PAM Swakarsa, terus dilantik di Masjid Istiqlal menjadi FPI. Jadi ini yang perlu harus dipahami adalah saat ini orang kepercayaannya RI 1 yang sekarang sudah purnawirawan tapi sekarang berada masuk di lingkaran istana di Pantimpres. Tidak mungkin FPI itu seberani itu rigid itu nggak ada backingan nggak ada. Ya mohon maaf, kenapa Lutfi bin Yahya tidak masuk itu merupakan transaksi teman-teman Jawa Tengah untuk barter dengan Jenderal Dudung supaya bisa masuk di sana untuk menggantikan. Itu sudah terjadi pertarungan ketat saat itu di dalam gitu. Jadi akhirnya masuk. Tapi perlu diketahui, bukan saya ini skala nasional ya. Ini bukan berarti saya merendahkan, tapi ukurannya di bicara senioritas itu yang berada di FPI ini lebih senior dengan Jenderal Dudung. Nah, saudara saya kalau yang tahu kan dari sana. Jadi sudah banyak yang tahu. Jadi ini sudah kuat. Jadi mungkin sekarang yang berkuasa itu juga agak sukan-sukan ngeri-ngeri sedap lah. Soalnya ya dulu kepercayaannya awalnya. Jadi kenapa yang sudah seperti ini kok dibiarkan? Ini yang di FPI-nya. Terus kalau dicari ke latar belakang kembali bahwa keturunan imigran Yaman ini memang atau imigran Yaman, imigrannya dulu di sini memang diset memang untuk masuk ke dalam kaum Thorikot. Jadi mau masuk ke dalam Thorikot dalam hal ini ya kalau sekarang di NU-nya. Kalau dulu sebelum NU itu ada masuk kepada Islam pinggiran. Thorikot itu kan paling gampang untuk kesamaan Anda. Nah, dari sinilah ini sekarang sampai sekarang makanya kalau macaknya orang imigran Yaman ini ya dipacai menjadi ulama. Mohon maaf. Oleh modal Arab deh. Nah, iya pantas memang. Ya itu modal seperti Arab, perjanjian Arab. Senu orgonnya itu kan namanya Kiai Abdul Ghaffar. Kiai Haji Profesor Doktor Abdul Ghaffar. Jadi mereka itu ya nggak main-main. Terus ditanya apa mereka Islam? Dia nyatanya setelah kembali ya duduk Islam gitu. Profesor dokternya mulianya di Mesir, mulianya di Timur Tengah. Orientalis. Ya. Jadi ini yang perlu dipahami. Jadi kalau sekarang sudah masuk ke kiai-kiai, enggak sekarang ini, sudah dari dulu. Jadi mbah-mbahnya ada kiai yang kasarannya keblusuk, nyapo melok iku wong kafir, iku wong londo. Wis ngene ayo coba melok iku, wis sarungan, kaum sarungan lah kalau dia dipikirkan. Itu yang mereka tanamkan hal-hal seperti itu. Jadi bukan serta-merta kalau sekarang ini seperti ini mereka tidak punya tanaman dulunya. Mereka sudah punya tanaman sehingga akan sulit misalkan sekelas Gus Kausar itu sampai yakin bahwa Rotib itu ciptanya Pak Habib. Kalau enggak ya ini. Itu sekelas mohon maaf kiai besar loh, putranya kiai besar ya. Walaupun belum mencapai kiai, artinya saya iso ketrenyo. Nah, makanya hal-hal seperti ini saya pribadi ini bukan perang agama enggak. Ini sebenarnya kan perang budaya, perang tradisi yang mereka maksudnya ini culture imperialism. Jadi ini masuk ke dalam kultur. Gitu. Inilah tujuannya memang satu kekuasaan, makanya itu dikuburkan, diputuskan dengan sejarah masa lalu kita. Jadi dikuburkan sejarah kita, dikaburkan sejarah kita. Jadi inilah yang disampaikan oleh seorang
tokoh pemikir yang menyampaikan itu kalau memang ingin menguasai suatu daerah, kalau sekarang itu Arvin Tover mengatakan bahwa untuk menguasai suatu wilayah itu harus menguasai gelombang ketiga atau informasi itu. Kalau dulu ya kultur. Oh itu radio wedi, kalau orang-orang torekot itu kan orang-orang nggak wedi. Uang kepasaran tinggi. Orang kepasaran tinggi, urip pati, rezeki itu sapa jare pangeran wis pokoke wani ya mereka. Lillahi ta'ala wis malah mati kok sahid gitu. Wis ora kena didek. Caranya bagaimana mereka? Yaitu macai putune nabi, orang anu dibacai putune nabi. Jadi ini yang perlu diketahui bahwa tradisi kita itu yang seperti itu dimasuki oleh Belanda. Belanda ini memang ya pinter memang. Lebih pinter dari kita. Kita ini dari sakti tapi kalah pinter. Ya kalah pinter gitu. Tapi nuang akhirnya goblok. Kepinteran nuang leceh ono. Jadi inilah yang perlu dianu. Jadi kalau bicara perang ya sesuai tradisi kebiasaan di NU ini, kalau namanya laskar ini ben dikai piandel ya itu harus dipikirkan bagaimana Pak Kiai Kiai Mudharatim ini kan bisa ngukur ben cara kendel kidang ngene gak apa-apa ngono. Dijajal itu harus gitu lah ya. Ya, harus gitu. Jadi saya belum bisa memberikan masukan walaupun saya tuh dulu mulai kelas 5 SD sering baca buku strategi perang namanya, karena saya bertetangga dengan namanya Pak Said itu, Kapten Said itu di Bangurjo sana. Saya SD-nya lulus di SD2 Bangurjo sana. Itu Kapten Said itu seorang purnawirawan juga anggota DPR. Saya sering baca buku perang namanya Waikris, Sistem Pertahanan Semesta. Waikris. Ya Waikris ya. Jadi itu karangannya Dr. Abdul Haris Nasution gitu. Jadi kalau perang itu buku itu menjadikan satu acuan di seluruh akademi militer di seluruh dunia. Karya Dr. Abdul Haris Nasution ini. Jadi dia dikatakan namanya mata-mata itu hanya boleh diikuti, tidak boleh dibunuh. Jadi kalau misalkan ini, saya katakan kalau ada muhibin yang dikatakan mata-mata, ya harus diikuti. Sebenarnya maunya kemana? Ya kita banyak informasi. Jangan dibunuh dulu. Jadi jangan dihantam dulu. Gitu. Jadi diajak omong, arahnya mau kemana. Itu salah satu yang bisa saya ambil dari sistem pertahanan semesta kalau itu namanya. Ya, gitu. Ini makanya kita itu juga harus banyak nanti mempelajari tentang lawan kita, karena Belanda datang ke sini kan mempelajari budaya atau tradisi kita. Nah, kita juga harus balik belajar dari Belanda, jangan sampai kita itu kalah. Atau kita juga harus belajar tentang bagaimana Habib dan Muhyiddin. Habib ini nggak punya pasukan, pasukannya orang kita. Mereka itu bukan keributan lari, buat keributan lari. Dan itu ada di apa yang justru yang ditulis itu Dr. Abdul Haris Nasution ya seperti itu. Buat keributan lari. Sistem pertahanan semesta itu perang gerilya lagi. Lalu jadi buat murid rame. Sekarang kemarin barusan ini buat pernyataan bahasa Sunda. Sudah ngomong bahwa penasihatnya Wantimpres pakai bahasa Sunda, seorang tukang judi, bos judi kok jadi Wantimpres itu. Itu kemarin masih ngomong, ayo perang satu-satu. Saya sudah nantang satu-satu perang. Setelah itu sekarang ngomong bahasa Sunda. Jadi ini salah satu ya kalau boleh disamakan ya, kalau diambil kesimpulannya itu di dalam Waikris ya itu. Jadi buat satu perang gerilya mundur ya dicek itu. Kalau begitu para Habib yang ada di Genteng perlu ya kita teror. Muhyiddinnya kita nggak tahu kemana gitu lah ya sebenarnya arahnya. Mungkin itu dulu saya lebih kalau saya pribadi lebih ingin mendengarkan pada semua yang hadir di sini biar kita bisa mengerti.